Saat Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah selama 40 hari di Gunung Tursina untuk menerima kitab Taurat, tugas-tugas kenabian digantikan oleh saudaranya Harun guna memimpin Bani Israel. Saat itu, seseorang di antara mereka bernama Harun As-Samiri mengambil perhiasan-perhiasan yang sebelumnya mereka pinjam dari orang-orang Qibti, kaumnya Raja Fir'aun di Mesir sebelum pelarian. Lalu ia bentuk menjadi patung anak sapi. Segenggam tanah ia letakkan di dalamnya. Tanah tersebut ia ambil dari jejak kaki kuda malaikat Jibril saat ia melihatnya menenggelamkan Fir'aun. Saat tanah itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi, patung mengeluarkan suara seperti lenguhan anak sapi sungguhan. Menurut salah satu pendapat, patung tersebut berubah memiliki tubuh. Maksudnya, memiliki daging, darah, dan hidup, juga bisa melenguh. Pendapat lain menyebutkan, suara tersebut disebabkan karena adanya angin yang masuk melalui dubur, lalu keluar melalui mulut, sehingga terdengar seperti suara lenguhan sapi betina. Bani Israel kemudian menari-nari dan bergembira ria di sekitarnya. Mereka berkata, "Inilah Robmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia, Musa, telah lupa. Yaitu, maka Musa melupakan Tuhannya di dekat kami. Ia kemudian pergi mencari-carinya, padahal Tuhan itu ada di sini. Allah berfirman seraya menjelaskan kebatilan langkah yang mereka tempuh, mempertuhankan suatu benda yang tidak lain berupa patung hewan yang tidak dapat berbicara, atau setan yang terkutuk. Maka tidakkah mereka memerhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 148. Saat Musa kembali kepada mereka dan melihat mereka menyembah patung anak sapi, di mana saat itu Musa membawa lauh-lauh Taurat, Musa melemparkan lauh-lauh itu. Musa tidak bereaksi saat diberitahu Allah bahwa kaumnya menyembah patung anak sapi. Lalu Allah memerintahkan untuk melihatnya sendiri. Musa kemudian menghampiri mereka, mencela dan menegur mereka dengan keras karena tindakan buruk yang mereka lakukan. Mereka kemudian menyampaikan alasan tidak benar kepada Musa. Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya." Setelah itu, Musa menghampiri saudaranya dengan mengatakan, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, sehingga engkau tidak mengikuti aku?" Quran Surat Toha ayat 92-93. Yaitu, kenapa saat melihat mereka melakukan seperti itu, kau tidak menyusulku lalu memberitahukan kepadaku? Harun berkata, "Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku." Quran Surat Toha ayat 94. Yaitu, aku meninggalkan mereka dan kau datang kepadaku, padahal kau telah memerintahkanku untuk memimpin mereka. Harun sebenarnya sudah melarang keras mereka melakukan perbuatan keji ini. Allah berfirman,
Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, yaitu Allah menakdirkan adanya patung anak sapi dan menjadikannya bisa mengeluarkan suara, tidak lain sebagai ujian bagi kalian. Allah bersaksi bahwa Harun telah melarang mereka melakukan tindakan itu, namun mereka tidak mau menurut ataupun mengikutinya." Musa kemudian menghampiri Samiri. Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" Dia, Samiri, menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, yaitu aku melihat Jibril menunggangi kuda. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, yaitu jejak kuda Jibril." Samiri melihat jejak kaki kuda Jibril setiap kaki kudanya menginjakkan suatu tempat, tempat tersebut menjadi hijau dan mengeluarkan rerumputan. Samiri kemudian memungut jejak kaki kuda Jibril. Samiri berkata, "Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku." Dia, Musa, berkata, "Pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku.'" Ini adalah doa yang dipanjatkan Musa untuk Samiri, agar tidak ada seorang pun menyentuhnya sebagai hukuman. Musa kemudian menghampiri patung anak sapi itu, lalu membakarnya dengan api. Setelah itu, Musa menghamburkan abunya di lautan. Wallahu a'lam bishawab.